Yang kedua sebenarnya meninjau sebentar rumah sakit ini paling nggak untuk bisa melaporkan ke beliau bagaimana perkembangannya. Jadi ini salah satunya karena kami alhamdulillah dapat tugas kesini lagi, kami kemudian singgah di rumah sakit ini untuk bisa melaporkan langsung kepada Ibu Gubernur perkembangannya, di mana alhamdulillah gedung A ini seperti kita lihat ini ruang IGD yang sangat luas. Ya, ruang IGD yang sangat luas dengan peralatan yang juga sudah tersedia secara parsial dan sudah dibagi antara yang infeksius dan non infeksius, sehingga ini meskipun kita tentu tidak ingin terjadi pandemi, tetapi kan infeksi macam-macam, kita ingin segala jenis infeksi, orang yang punya potensi penyakit infeksius itu bisa ada areanya tersendiri gitu ya. Dan gedung A ini nantinya juga ada gedung ruang operasi dan untuk ICU, intensive care unit gitu. Nah, yang tadi kami tinjau yang masih struktur itu pengerjaan 2023, itu dilanjutkan di 2025 supaya jadi seperti ini, jadi bangunan. Yang satu fokus ke poli rawat jalan, tempat klinik-klinik dokter spesialis. Yang satunya lagi adalah untuk tempat tidur rawat inap, tadi untuk rawat inapnya. Nah, harapannya setelah ini semua selesai tentu bisa beroperasi, namun ada yang belum masuk di dalam tahun ini. Kami hasil ngecek sih, ternyata IPAL, ruang laundry, dan sarana penunjang ini memang belum diikut sertakan. Nah, ini yang kami akan segera bahas. Karena kalau misalnya asumsi 2025 ini kita bisa selesai di Desember, lalu harus menunggu panjang lagi sampai akhir 2026 karena IPAL dan lain-lain, kan sayang juga. Masyarakat Pamekasan kan sudah berharap ini bisa segera beroperasi. Jadi kita akan mencari solusi bersama-sama untuk situasi ini. Ada ini Pak, strategi atau upaya dari Pemprov untuk meningkatkan layanan kesehatan di Madura? Oh, ini jelas-jelas ini contohnya bagaimana rumah sakit yang sekelas seperti rumah sakit yang dirujukan provinsi kita, ada Sudono di Madiun misalnya, lalu mungkin ada Saiful Anwar di Malang. Kalau Sutomo kan mungkin head to headnya dengan RSCM ya gitu ya, tapi sebenarnya masyarakat itu butuh paling nggak tipe B. Kalau Saiful Anwar tipenya tinggi juga gitu ya. Cuman Sudono misalnya gitu ya, rumah sakit haji. Nah, itu kan ada. Nah, ini kompetitif lah dengan itu dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di Sampang, di Pamekasan, Sumeneb, ini lebih dekat ke sini kan. Gitu. Jadi ini adalah bagian dari komitmen Pemprov agar layanan yang terbaik hadir di seluruh penjuru, tidak terkecuali di Madura. Dan juga tadi saya tanya bagaimana SDM-nya. Alhamdulillah sebenarnya dengan SDM yang sudah didedikasikan di Rumah Sakit Nur di lokasi yang lama ya, di jalan apa namanya? Jalan Ponorogo nomor 17, itu sebenarnya sudah mumpuni. Tapi tetap kita akan melakukan penambahan dokter-dokter spesialis lagi agar layanan kita bisa lebih baik lagi. Maksud saya itu Pak Ijen, masyarakat kan menganggap bahwa daripada berobat ke rumah sakit mending dimanfaatkan dokter-dokter di kampung ya. Mungkin saja juga kalau mereka sudah lihat sendiri ada rumah sakit yang sedemikian baiknya, mungkin akan tergugah juga untuk mencoba memanfaatkan layanan ini. Apalagi jangan sampai masalah ekonomi menjadi penghalang. Kita sedang mendorongkan UHC, Universal Health Coverage. Nah, memang tahap pertama itu mereka pergi dulu ke klinik Pratama atau puskesmas, barulah rujuknya ke sini. Bahkan sebenarnya rujukan berjenjang, belum tentu semua harus dibawa ke sini. Bisa di rumah sakit tipe C, di handle di tipe C. Jadi ini sinergis dengan rumah sakit Pamekasan Kabupaten ada di sana, dengan Sampang, dengan Sumeneb, ini benar-benar menjadi rumah sakit rujukan.